Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jamur. Topik pembahasannya yaitu ciri-ciri umum jamur, sifat hidup jamur, klasifikasi jamur, dan peran jamur. Ciri-ciri umum jamur yang pertama, mempunyai dinding sel. Yang kedua, umumnya tidak bergerak. Yang ketiga, tidak mempunyai klorofil. Dan keempat, tidak mampu melakukan proses fotosintesis atau menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air, atau organisme heterotrof. Sifat hidup jamur. Yang pertama, saprofit. Saprofit menghancurkan sisa-sisa bahan tumbuhan dan hewan yang kompleks menjadi bahan yang lebih sederhana. Hasil penguraian ini kemudian dikembalikan ke tanah sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kedua, parasit. Fungsi parasit menyerap bahan organik dari organisme yang masih hidup yang disebut inang. Fungsi semacam ini dapat bersifat parasit obligat, yaitu parasit sebenarnya, dan parasit fakultatif, yaitu organisme yang mula-mula bersifat parasit, kemudian membunuh inangnya. Selanjutnya, hidup pada inang yang mati tersebut sebagai saprofit. Ketiga, simbion. Jamur dapat bersimbiosis dengan organisme lain. Simbiosis dengan laga menghasilkan lichen atau lumut kerak, sedangkan simbiosis dengan akar tumbuhan konifer menghasilkan mikoriza. Klasifikasi jamur. Yang pertama, divisi Oomicotina. Reproduksi seksual dengan cara oogami yang melibatkan penggabungan satu oosper atau gamet betina dengan gamet jantan yang terbentuk dalam antheridium menghasilkan oospora. Sedangkan reproduksi aseksual terjadi dengan membentuk zoospora yang dihasilkan dalam sporangium. Hifa fungi ini adalah hifa non-septa atau tidak bersepta. 2. Divisi Zygomycotina. Reproduksi seksual dengan cara konjugasi yang melibatkan fusi dua gamet menghasilkan zigospora. Sedangkan reproduksi aseksualnya dengan menghasilkan spora yang terkandung dalam conidium atau sporangium. Hifa dari fungi ini sama halnya dengan Oomicotina. Hifa relatif besar dan berkembang baik dengan miselium yang bercabang-cabang. Pada umumnya hidup terestrial. Yang ketiga, divisi Ascomycotina. Pembiakan seksual dengan menghasilkan spora yang disebut askospora, yaitu spora seksual yang dihasilkan dalam suatu bentuk struktur khusus yang disebut ascus. Reproduksi aseksual dilakukan dengan menghasilkan konidia. Hifanya bersepta. Kelompok ini meliputi ragi, bermacam-macam kapang, bahkan beberapa cendawan. Contohnya Penicillium. Yang keempat, divisi Basodiomycotina. Divisi ini dicirikan dengan pembentukan spora seksual disebut basodiospora dan terbentuk pada struktur khusus seperti gada yang disebut basidium. Pembiakan aseksual biasanya terjadi dengan pembentukan conidium. Hifa kelompok Basidiomycotina mempunyai septa. Tubuh buah yang sering dihasilkan kelompok ini menyebabkan penampilan mereka sangat mencolok dan secara umum sering disebut cendawan yang secara awam disebut jamur. Kebanyakan hidup sebagai saprofit, tetapi ada juga yang hidup sebagai parasit, terutama pada tumbuh-tumbuhan. Contohnya jamur merang. Yang kelima, divisi Deuteromycotina. Perkembangbiakan seksual belum diketahui sehingga dikenal sebagai cendawan tidak sempurna. Perkembangbiakan aseksual dari kelompok ini adalah dengan conidium seperti pada Ascomycotina. Anggotanya adalah beberapa fungi yang hidup parasit pada manusia dan hewan. Hifanya bersekat. Peran jamur. 1. Peran menguntungkan. Yang pertama, berperan sangat penting dalam siklus materi, terutama siklus karbon. Kedua, sebagai dekomposer. Ketiga, berperan dalam industri fermentasi. Keempat, berperan dalam industri antibiotik. Dan kelima, dapat sebagai bahan baku sumber makanan.
Kedua, peran merugikan. Yang pertama, dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas makanan maupun bahan-bahan lain yang penting bagi manusia. Kedua, bumi dapat juga menyerang bahan-bahan lain yang bernilai ekonomi seperti kulit, kayu, tekstil, dan bahan-bahan baku pabrik lainnya.